Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudaraku rahimakumullah, di dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan ayat yang pertama di dalam surat Al-Fatihah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan dari Abdullah ibnu Mas'ud, beliau mengatakan, Man arada an yanziyahullahu minaz zabaniyati tis'a asyara falyaqra Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang menghendaki ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dari malaikat Zabaniyah, yaitu malaikat yang menjaga neraka yang berjumlah 19, maka hendaklah dia membaca Bismillahirrahmanirrahim. La yaj'alullahu ta'ala lahu bikulli harfin minha junnah min kulli wahidin. Maka sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan setiap huruf yang ada di dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim itu sebagai perisai, sehingga kita tidak akan mendapatkan siksa dari malaikat Zabaniyah tersebut. Subhanallah. Ini merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Saudara-saudaraku rahimakumullah, jumlah malaikat yang berjumlah 19 itu ada di dalam surat Al-Mudaththir ayat 30. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 'Alaiha tis'ata asyara. Di dalam neraka itu dijaga oleh 19 malaikat. Dan inilah nanti ketika kita mampu untuk terus mengucapkan basmalah di dalam aktivitas kita, fa insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menghindarkan kita dari siksa 19 malaikat Zabaniyah. Terkait dengan lafaz bismillah ini, ulama mengatakan Bismillahirrahmanirrahim qasamun min rabbina anzalahu inda ra'si kulli surah. Ini merupakan qasam. Huruf ba pada awal kalimat ini merupakan qasam, merupakan sumpah dari Allah Subhanahu wa taala yang ditempatkan di setiap awal surat. Untuk apa? Yusimu li ibadihi inna hadzal ladzi wada'tu lakum ya ibadi fi hadhihi surah haq. Allah Subhanahu wa taala bersumpah kepada hambanya ini bahwasanya inilah aku telah menempatkan bagi kalian hamba-hambaku di dalam surat ini adalah hak. Surat ini adalah benar. Allah ingin menyampaikan pesan kepada kita bahwasanya Allah bersungguh-sungguh, karena sumpah itu memang selalu dilakukan ketika ingin sebuah penegasan bahwasanya hal ini adalah sesuatu yang besar, sesuatu yang sungguh-sungguh. Ulama yang lain mengatakan makna bismillah ay billah. Bismillah maksudnya adalah billah, billahi, yaitu demi Allah. Ini adalah sumpah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian yang lain juga mengatakan wa qala ba'duhum makna qaulihi bismillah yakni
bada'tu bi'aunillahi wa taufiqihi wa barakatihi, bahwa aku memulai dengan pertolongan Allah, dengan taufik Allah, dan dengan barokah Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang beriman, dia menyadari bahwasanya dia senantiasa terhubung hatinya, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap kali dia ingin menjalankan aktivitas, apakah itu di dalam rangka untuk membaca Al-Quran ataupun di dalam aktivitas yang lain yang baik, maka dia akan terus membaca basmalah. Dijelaskan oleh ulama bahwasanya wahada ta'limum minallahi ta'ala ibadahu lihat kurusmahu inda iftitahil qiraah wa ghairiha, bahwasanya ini merupakan taklim, ini merupakan pengajaran dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya agar dia senantiasa ingat kepada namanya, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika setiap kali membaca surat, termasuk surat Al-Fatihah, juga surat-surat yang lain. Demikian pula terhadap aktivitas lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fakulu mimma dzukirasmullahi alaih. Maka makanlah apa saja yang disebut nama Allah atas hal itu. Kita makan sesuatu yang baik, sesuatu yang disembelih atas nama Allah. Lalu kemudian ketika kita makan, kita pun juga mengucapkan asma Allah. Kita ucapkan basmalah. Orang-orang muslim itu senantiasa makan dengan makanan yang baik, makan makanan yang benar. Cara mendapatkannya benar dan makanannya itu pun juga baik. Lihatlah, ada manusia-manusia rakus di negeri Cina. Mereka tidak makan dengan mengingat nama Allah. Apapun yang hidup mereka makan. Mereka makan tikus, mereka makan kera, kodok mereka makan, bahkan kelelawar mereka makan. Mereka orang-orang komunis yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mungkin mengatakan ini adalah urusan pribadi. Akan tetapi saudara-saudaraku rahimakumullah, setiap kali satu pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah, maka akibatnya adalah tidak hanya mereka rasakan, tetapi dirasakan oleh seluruh dunia, oleh seluruh manusia di dunia. Ketika mereka memakan makanan buruk, semisal memakan kelelawar, kemudian muncul wabah corona, yang merasakan akibat daripada yang mereka makan itu, virus itu kemudian dirasakan oleh seluruh dunia. Inilah gambaran betapa manusia-manusia yang tidak ingat kepada Allah, mereka mendapatkan keburukan, mereka mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun juga ikut merasakannya. Saudara-saudaraku rahimakumullah, pelajaran bagi kita adalah satu saja ayat Al-Quran ini, seandainya mereka fahami, mereka kemudian mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Mereka mempunyai ukuran, yaitu ukuran standar Allah Subhanahu wa taala, maka pasti musibah corona ini tidak akan terjadi. Apalagi apabila seluruh ayat-ayat Al-Quran, tidak hanya basmalahnya, tetapi kemudian seluruh ayat-ayat Al-Quran, sebagaimana tadi dijelaskan bahwasanya Allah menempatkan basmalah pada setiap awal daripada surat itu, kemudian suratnya itu adalah hak, maka seluruh surat-surat dari mulai yang pertama sampai yang terakhir diterapkan. Fa insya Allah, tidak hanya keberkahan, rahmat bagi seluruh alam ini akan tercipta. Maka mudah-mudahan ini adalah pelajaran yang berharga bagi kita, agar kita kembali kepada Al-Quran, kita menerapkan seluruh ayat-ayat ini,
insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan kita dari malaikat zabaniyah, dan kita bisa membedakan mana perbuatan yang baik, mana perbuatan yang buruk dengan standar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan yang baik kita awali dengan bacaan basmalah. Insya Allah kita akan terbebas dari siksa api neraka. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.